Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, temannya untuk kuliah, kita mulai saja ya pertemuan hari ini. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga Allah berikan kemudahan dan kepahaman dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Amin, selesai. Silahkan di on-kan dulu kameranya. Bu Santi mau screenshot dulu untuk bukti kehadiran. Baik, Bu Santi screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Hari ini kita belajar mengenai BPH ya. Asuhan keperawatan lansia pada BPH. Sebelum ke askepnya, kita ke materinya terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apa itu BPH. Bu Santi izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, siap. Baik. BPH atau benigna prostatic hyperplasia ya, ini merupakan pertumbuhan berlebihan dari sel prostat yang tidak ganas ya. Kalau pertumbuhan massa di dalam tubuh itu biasanya memang dibagi menjadi 2, yaitu benigna dan maligna ya. Kalau benigna ini tidak ganas ya. Kalau BPH artinya benigna prostatic hyperplasia yang menandakan bahwa perkembangan sel yang patologi ya berada di sel prostat ya. Kemudian pembesaran prostat ini jinak diakibatkan sel prostat memperbanyak diri melebihi kondisi normal. Biasanya dialami pada laki-laki berusia di atas 50 tahun yang menyumbat saluran kemih. Nah, ini kalau kita lihat kelenjar prostat itu di sini ya, berada di bawah bladder atau kantong kemih. Biasanya itu ditandai dengan adanya nyeri ya pada bagian bawah perut dan buang air kecil itu nyeri. Nah, kita lihat kondisi normal dan tidak normal pada bagian prostat ya. Kalau normal ini ya, sel prostatnya itu tidak menekan bladder atau kandung kemih. Pada pasien yang mengalami BPH atau benigna prostatic hyperplasia, prostatnya itu mengalami pembengkakan.
ya, sehingga menekan kandung kemih. Nah, dapat dilihat seperti ini ya. Terus kemudian angka kejadian BPH di Indonesia yang pasti ini belum pernah diteliti dengan kontinu gitu ya. Nah, ini bisa jadi tema juga untuk skripsi ya bagi yang mau mengambil skripsi BPH. Nah, penduduk Indonesia yang berusia tua jumlahnya semakin meningkat, diperkirakan 5% atau kira-kira 5 juta pria di Indonesia berusia 60 tahun atau lebih, dan 2,5 juta pria diantaranya menderita gejala saluran kemih bagian bawah atau lower urinary tract symptom atau LUTS akibat BPH. Nah, berarti artinya setengah dari pria itu mengalami BPH. Nah, ini sangat menarik sekali ya kalau misalnya diambil tema menjadi skripsi begitu ya. Kemudian prevalensi BPH yang bergejala pada pria berusia 40 sampai 49 tahun mencapai 15%. Artinya 85% diantaranya itu tidak bergejala. Jadi tidak diketahui dari awal ternyata sudah mengalami BPH. Kemudian pada usia 50 sampai 59 tahun prevalensi mencapai 25% dan pada usia lebih dari 60 tahun mencapai angka sekitar 43 tahun. Artinya semakin tinggi umurnya ternyata gejalanya itu semakin mudah dikenali ya. Etiologi penyebabnya yaitu umur. Pria berumur lebih dari 50 tahun kemungkinan memiliki BPH itu 50%. Jadi hati-hati untuk yang laki-laki ya, harus meningkatkan kesehatan dari sekarang supaya tidak mengalami BPH karena ternyata 50-50 ya. Misalnya 10 dari laki-laki 50 tahun berarti 5 diantaranya mengalami BPH begitu. Kemudian ketika berusia 80 sampai 85 tahun, kemungkinan itu meningkat menjadi 90%. Nah, yang kedua adalah faktor hormonal. Hormon testosteron pada pria, nah di sini dijelaskan beberapa penelitian menyebutkan karena adanya peningkatan kadar testosteron pada pria, namun belum dibuktikan secara ilmiah. Artinya, pada saat semakin meningkat usia, berarti kita harus aware, terutama laki-laki, untuk melihat pemicu produksi hormon testosteron, ya, baik makanan atau pola hidup, ya, itu harus dihindari supaya tidak terkena BPH. Nah, ini hipotesis adanya penyebab dari timbulnya BPH. Di situ ada teori dihidrotestosteron, kemudian ada ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron, ada interaksi stroma epitel, berkurangnya kematian sel prostat, dan teori sel stem. Patofisiologinya, kelenjar prostat terdiri dari 3 jaringan, yaitu epitel atau granular, stromal atau otot polos dan kapsul, kemudian jaringan stromal dan kapsul ditempeli dengan reseptor pada bagian yang mendapatkan respon ya. Kemudian mekanisme patofisiologi penyebab BPH secara jelas belum diketahui dengan pasti, namun diduga intraprostatik dihidrosteron atau DHT dan 5-alfa reduksi tipe 2 ikut terlibat. Kemudian BPH secara umum hasil dari faktor statik atau pelebaran prostat secara berangsur-angsur dan faktor dinamik yaitu pemaparan terhadap agen atau kondisi yang menyebabkan konstriksi otot kelenjar polos. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau pada saat ketemu lansia mempunyai tanda gejala yang seperti ini, berarti kemungkinan mengalami BPH, gitu ya.
Gejala umum sering kencing, sulit kencing, nyeri saat berkemih, urinnya berdarah, nyeri saat ejakulasi, cairan ejakulasi berdarah, gangguan ereksi, kemudian nyeri pinggul atau punggung. Tanda BPH, tanda klinis terpenting BPH adalah ditemukannya pembesaran konsistensi kenyal pada pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination atau DRE. Apabila teraba indurasi atau terdapat bagian yang teraba keras, perlu dipikirkan kemungkinan prostat stadium 1 dan 2. Manifestasi klinis dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu obstruktif, terjadi ketika faktor dinamik atau faktor statik mengurangi pengosongan kandung kemih. Kemudian iritatif, hasil dari obstruksi yang sudah berjalan lama pada leher kandung kemih. Karena prostat ini berada di daerah leher kandung kemih ya, atau bladder. Kemudian derajat BPH dibedakan menjadi 4 stadium. Stadium 1 obstruktif, tetapi kandung kemih masih mengeluarkan urin sampai habis. Stadium 2 masih tersisa urin 60-150 cc. Stadium 3, setiap BAK urin tersisa kira-kira 150 cc. Kemudian stadium 4, resistensi urin total, ya, buli-buli penuh, pasien tanpa kesakitan, urin menetes secara periodik. Jadi memang sudah kesulitan dalam berkemih. Nah, pada pengambilan keputusan untuk diagnosa BPH perlu dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan endoskopi menggunakan uterosistopik ya. Jadi kalau perlu dilakukan pemeriksaan pada saluran kemih. Nah, pemeriksaan laboratorium di sini dilakukan untuk pengukuran kadar prostat, spesifik antigen, dan pengukuran kadar kreatinin dalam urin. Kategori keparahan penyakit BPH berdasarkan gejala dan tanda menurut WHO. Keparahan penyakit ringan, ya, skor gejala Asosiasi Urologi Amerika, kurang dari sama dengan 7, dengan gejala khas dengan tanda-tanda diantaranya asimptomatik atau tanpa gejala, kemudian kecepatan urinari puncak, kurang dari 10 mm per second, volume urin residual setelah pengosongan masih 25-50 ml, peningkatan BUN dan kreatinin serum. Kemudian sedang, yaitu 8-19, semua tanda di atas ditambah obstruksi penghilangan gejala dan iritatif penghilangan gejala, tanda dari destrusor yang tidak stabil, kemudian keparahan penyakit yang parah, lebih dari sama dengan 20, semua hal di atas ditambah 1 atau lebih komplikasi BPH. Nah, terapi BPH di sini ada farmakologi dan non-farmakologi. Nah, untuk kita sebagai perawat, tentu saja fokus ke non-farmakologi karena farmakologi kita hanya menjalankan advis dokter, ya. Terapi farmakologi diantaranya jika gejala ringan, maka pasien cukup dilakukan watchful waiting atau perubahan gaya hidup. Artinya harus gaya hidup sehat, ya, cukup istirahat, cukup gizi dan aktivitas. Jika gejala sedang, maka pasien diberikan obat tunggal antagonis alfa, adrenergik atau inhibitor 5-alfa reduktase. Jika keparahan berlanjut, maka obat yang diberikan bisa dalam bentuk kombinasi keduanya. Jika gejala parah dan komplikasi BPH, bisa dilakukan pembedahan untuk mengatasi BPH ini. Nah, ini adalah manajemen terapi BPH, di mana manajemen untuk terapinya di sini menghilangkan gejala ringan dengan watchful waiting, yaitu tadi merubah pola hidup sehat, kemudian menghilangkan gejala sedang, ya tadi ya alfa adrenergic antagonis atau 5-alfa reduktase,
Jika respon berlanjut, jika respon tidak berlanjut, maka dioperasi. Kemudian jika respon berlanjut, maka dilanjutkan. Jika respon tidak berlanjut, ya semakin parah gitu ya gejalanya, maka dilakukan operasi. Yang ketiga, menghilangkan gejala parah dan komplikasi BPH pada stadium lanjut langsung dilakukan operasi. Kemudian antagonis alfa adrenergik, yaitu mekanisme kerjanya memblok reseptor adrenergik alfa 1 sehingga mengurangi faktor dinamis pada BPH dan akhirnya berefek relaksasi pada otot polos prostat. Sedangkan pada inhibitor 5-alfa reduktase, mekanisme kerja dari obat ini adalah mengurangi volume prostat dengan menurunkan kadar hormon testosteron. 5-alfa reduktase inhibitor digunakan jika pasien tidak dapat mentolerir efek samping dari alpha blocker. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan benar-benar karena ini termasuk kewenangan kita sebagai perawat. Terapi non-farmakologi, pembatasan minum berkafein. Contohnya apa? Minuman berkafein. Kopi. Ya, kopi. Ternyata ya segala sesuatu yang berlebihan jelas tidak baik ya. Kalau minum kopi sendiri sangat boleh, tapi ada kadar batas minimal gitu ya. Tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, artinya harus hidup sehat ini ya. Pemantauan beberapa obat seperti diuretik, dekongestan, antihistamin, dan antidepresan, kemudian diet rendah lemak, ya. Ternyata pada penyakit apapun diharapkan diet rendah lemak ya. Meningkatkan asupan buah-buahan dan sayuran, latihan fisik secara teratur, dan tidak merokok. Nah, ternyata merokok ini hampir pada semua penyakit penyakit yang tidak menular gitu ya. Itu merokok ini sebagai pemicu. Selain tadi alkohol ya, diet makan makanan yang berlemak atau makanan tidak bergizi baik gitu ya. Dan merokok ini hampir sebagai pemicu gitu ya untuk beberapa penyakit yang dari penyakit tidak menular. Contohnya apa? Contohnya penyakit jantung kan? Nah, itu juga termasuk ya. Nah, golongan antagonis alfa adrenergik penurun faktor dinamik, contohnya prazosin, feratosin, doxazosin, kemudian ada tamsulosin. Nah, ini contoh dari mekanisme kerjanya, nanti bisa dibaca. Kemudian golongan obat ya pada agonis dan antagonis ada finaserid, flutamid, naravelin asetat dan megasotrol asetat. Nah, ini juga ada penjelasannya. Contoh dari studi kasus seorang pria umur 59 tahun dengan riwayat benigna prostatik hiperplasia atau BPH dan saluran LUTS atau lower urinary tract symptom dan riwayat pengobatan 2 tahun yang lalu yaitu pemberian tunggal dexazosine 4 ml per hari dengan hasil kemajuan yang minimal. Kemudian timbul gejala berupa nokturia, pancaran urin yang lemah, dan frekuensi urin berkemih 8 kali per hari. Nah, penyelesaiannya pada dosis dexazosine yang diberikan sebelumnya sebanyak 4 mg per hari dinaikkan menjadi 8 mg per hari. Jika masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, maka bisa ditambahkan 5-alfa reduktase dengan indikasi pembesaran prostatnya. Saran terapi lainnya apabila pasien dengan keluhan lain seperti disfungsi ereksi, maka dapat digunakan fosfodiesterase 5 inhibitor. Kemungkinan terapi lain dengan menambahkan agen antimuskarinik apabila pasien BPH dengan LUTS sudah tidak efektif dengan terapi pengobatan, maka disarankan dirujuk ke bagian urologi dengan visual whiting. Sangat direkomendasikan untuk monitor pasien dengan progres LUTS dan retensi urin.
Itu contoh kasusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan asuhan keperawatannya ya, sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini contoh ASKEP pada BPH. Ini pengertian, etiologi ya. Manifestasi klinis, patofisiologi, tadi sudah kita bahas. Nah, kita lanjut ke patofisiologinya. Gangguan ini terjadi umumnya pada usia di atas 50 tahun dengan kelenjar prostat membesar dengan bentuk adenoma terbesar mendesak jaringan prostat ke uretra sampai dengan vesika urinaria yang mengakibatkan kesulitan buang air besar karena air kemih keluar hanya sedikit dan menyisakan urin dalam kandung kemih. Pemeriksaan penunjang untuk BPH yaitu dapat dilakukan pemeriksaan colok dubur atau rektatonder, laboratorium, pengukuran derajat berat obstruksi, dan pemeriksaan lain. Contohnya tadi ya, kreatinin pada urin ya. Kemudian penata laksanaan medis menurut Samsu Hidayat, pembagian besar prostat digunakan derajat 1 sampai 4 untuk menentukan cara penanganan benigna prostat hiperplasia dan dapat juga dengan tindakan invasif minimal dengan TUMT atau Trans-Uterine Microwave Thermotherapy atau TULIP, Trans-Uterine Ultrasound Guide Laser Prostatectomy, dan Trans-Uterine Balloon Dilatation juga dilakukan open prostatektomi. Nah, diagnosa keperawatan yang biasanya diambil pada kasus BPH yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik karena pembedahan, kemudian hambatan mobilitas di tempat tidur berhubungan dengan keterbatasan lingkungan, kemudian resiko infeksi berhubungan dengan adanya masukan mikroorganisme, ya. Nah, ini contoh kasusnya. Pengkajian dilakukan 30 April 2013 jam 8 di ruang Dahlia RSU Banyudono, Boyolali. Pengkajian didapat melalui wawancara dengan klien dengan status klien Tuan D, 53 tahun, ya. Diagnosa medis BPH, ini penanggung jawab tidak usah dibaca. Kemudian riwayat penyakit pada keluhan utama. Klien mengatakan nyeri pada luka bekas operasi pada perut bagian bawah dan nyeri saat BAK, nyeri seperti tertusuk-tusuk, skala nyeri 6, nyeri terasa terus-menerus, kemudian riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan kurang lebih 1 minggu yang lalu mengeluh nyeri pada saat BAK, baru pada tanggal 27 April dibawa oleh keluarga ke RSU, kemudian dokter mendiagnosa BPH dan harus dilakukan operasi. Pada tanggal 29 dilakukan operasi BPH oleh dokter. Pola fungsional, pola aktivitas dan latihan sebelum sakit, klien mengatakan mampu melakukan aktivitas secara mandiri seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan toileting. Selama sakit, mengatakan aktivitas dibantu oleh keluarga dari makan, minum, mandi, toileting, berpakaian, mobilitas, dan ROM. Kemudian pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90, respirasi 18, nadi 86, suhu 36,4. Abdomen ya pada pemeriksaan
IAPP, terdapat luka pembedahan daerah suprapubis di atas pubis, panjang luka kurang lebih 5 cm, dan terdapat 5 jahitan, luka bersih, tidak ada pus, tidak bengkak, tampak warna kemerahan, tidak ada udim, terpasang drainase. Kemudian pada peristaltik terhitung 10 kali per menit, suara timpani dan tidak terdapat nyeri tekan. Pada genitalia terpasang kateter sejak 30 April, keadaan kateter bersih, genitalia bersih. Data fokus subjektif, klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah, bekas luka operasi, nyeri saat BAK, seperti tertusuk-tusuk, skala nyeri 6, terus-menerus. Klien mengatakan hanya dapat tiduran di tempat tidur setelah operasi. Klien mengatakan terdapat luka bekas operasi pada bagian